Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Mala Mulia akan menjelaskan mind map tentang bioteknologi. Apa sih itu tentang bioteknologi? Yang pertama, kita ke konsep bioteknologi. Ada definisi dari bioteknologi. Bioteknologi adalah penggunaan proses biologi dan organisme hidup untuk menghasilkan atau mengubah produk, proses, atau sistem yang berguna bagi manusia, melibatkan penerapan pengetahuan dan teknologi dalam genetika, mikrobiologi, dan bidang terkait lainnya. Metode dan teknik dalam bioteknologi termasuk rekayasa genetika, kultur jaringan, fermentasi, dan pemuliaan selektif. Nah, bioteknologi ini sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri, menciptakan produk baru, dan mengatasi masalah global seperti kelaparan dan penyakit. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan dari bioteknologi. Perkembangan bioteknologi dimulai sejak zaman kuno dengan penggunaan metode fermentasi, yakni bioteknologi yang paling sederhana untuk membuat makanan dan minuman. Pada abad ke-20, penemuan struktur DNA itu membuka pintu bagi rekayasa genetika dan manipulasi genetik. Teknik rekayasa genetika memungkinkan isolasi, manipulasi, dan penyisipan gen dari satu organisme ke organisme lain. Nah, bioteknologi ini terus berkembang dengan kemajuan dalam teknik cloning, kultur jaringan, juga analisis DNA. Penerapan bioteknologi itu meluas dari berbagai bidang seperti farmasi, obat-obatan, kemudian pertanian, pangan, energi, dan lingkungan. Kemajuan teknologi DNA dan pengetahuan genetika telah membuka potensi baru dalam pengobatan genetik, terapi sel, dan rekayasa genetik lainnya. Bioteknologi terus memberikan kontribusi penting dalam mencari solusi untuk tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya adalah penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Ada bidang kesehatan, hasilnya itu seperti produk insulin untuk penderita diabetes, kemudian pertanian, dihasilkan tanaman transgenik, kemudian dalam pangan adalah peningkatan kandungan gizi, kemudian dari lingkungan adalah degradasi limbah, mengatasi limbah-limbah, kemudian dari energi ada bioetanol, kemudian ada biogas, dan lain sebagainya. Kemudian dari industri, contohnya dihasilkan bioplastik ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah bidang bioteknologi tentang struktur DNA. Yang pertama adalah komponen dasar DNA. Komponen dasar DNA itu terdiri dari 4 jenis nukleotida yang berbeda. Yang pertama adalah gula deoksiribosa atau deoksiribose, kemudian basa nitrogen atau nitrogenous base, kemudian gugus fosfat atau phosphate group. Kemudian replikasi DNA, apa sih itu replikasi DNA? Ialah proses penggandaan atau pembentukan salinan identik DNA yang sering terjadi saat sel sedang mempersiapkan diri untuk membelah secara mitosis atau meiosis. Kemudian selanjutnya adalah teknik rekayasa genetika. Apa itu teknik rekayasa genetika? Ialah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk memanipulasi materi genetik baik itu pada level DNA, RNA, atau protein. Ada beberapa teknik. Yang pertama adalah pemotongan DNA, rekombinasi DNA, transformasi genetik, dan pembuatan organisme transgenik. Fermentasi. Kita ke proses fermentasi ya. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional. Tadi kita membahas DNA berarti berhubungan dengan bioteknologi modern. Proses fermentasi. Apa sih, bagaimana sih proses fermentasi itu? Fermentasi ialah proses biologis di mana mikroorganisme seperti bakteri atau ragi itu menguraikan bahan organik kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Proses ini melibatkan penguraian karbohidrat menjadi asam, gas, atau alkohol dengan tujuan menghasilkan produk yang diinginkan. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi menggunakan zat-zat yang diubah sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan metabolisme mereka. Fermentasi banyak digunakan dalam berbagai industri seperti pembuatan makanan dan minuman, produksi obat-obatan, dan pengelolaan limbah.
Penerapan fermentasi dalam produk makanan dan minuman itu contohnya pada produk tempe, kemudian nata de coco, juga kecap. Kalau minuman mungkin bisa ke anggur, fermentasi anggur, dan lain sebagainya. Pengembangbiakan tanaman itu juga ada yang termasuk dalam bioteknologi. Pengembangbiakan vegetatif contohnya dengan stek, okulasi cangkok, kemudian pengembangan generatif contohnya adalah benih. Benihnya nanti direkayasa genetika. Kemudian pengembangbiakan hewan itu contohnya dalam bioteknologi adalah pemisahan embrio, inseminasi buatan, dan cloning hewan. Kemudian ada yang namanya pemuliaan selektif. Apa itu pemuliaan selektif? Ialah pemuliaan yang terseleksi, dipilih. Nah, memiliki beberapa prinsip, yakni pemilihan individu, persilangan, dan seleksi generasi berikutnya. Seleksi karakteristik unggul itu meliputi suatu metode dalam pemulihaan tanaman dan hewan yang dilakukan dengan memilih individu yang memiliki karakteristik unggul atau diinginkan secara spesifik. Langkah-langkahnya yang pertama adalah identifikasi karakteristik unggul, pengukuran dan evaluasi, seleksi individu, kemudian reproduksi, dan pemuliaan. Demikian tentang materi bioteknologi sebagai landasan awal bagi kalian siswa-siswi SMP untuk mengenal apa sih itu bioteknologi. Jangan lupa membaca artikel dan juga LKPD yang telah disediakan dalam PowerPoint ya. Terima kasih, sampai jumpa.